berarti akan ada pemilihan. Akan ada, ini mungkin teman-teman tidak paham, seolah-olah ini sepanjang masa ini RT RW atau selama 5 tahun. Padahal kalau saya baca aturannya itu yang keluar kemarin, itu PJ hanya sampai ketika ada pemilihan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Kali ini saya tidak sendirian seperti biasa. Narasumber ini menjadi tokoh familiar di Kelurahan Paropo, ya, Kecamatan Panakukan ya, Makassar, tentunya Ketua ORW 7. Langsung saja saya perkenalkan beliau. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Beni Maasud SAG. Saya Ketua ORW 7, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Saya sebagai RW belum lama. Saya mulai di SK-kan wali kota sejak 2008. Iya. Jadi kalau hingga saat ini kurang lebih 15 tahun saya jadi ketua RW. Kurang lebih 15 tahun. Luar Berarti biasa. masuk 3 periode. Oh, sudah 3 periode ya. Itu lewat pemilihan. Murni lewat pemilihan. Lewat pemilihan. Yang menarik di sini, selama 3 periode ini nyaris tanpa saingan atau bagaimana? Ya, pertama itu waktu saya jadi RW itu pemilihan 6 orang. Ya, 6 orang itu rata-rata tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya yang termuda waktu itu. Tapi berdasarkan pemilihan, ya saya unggul ketika itu. Iya. Lalu lewat periode pertama, periode kedua lagi dimintalah beberapa tokoh masyarakat untuk mengusulkan. Awalnya ada. Begitu 2 hari menjelang pemilihan mundur. Nah, akhirnya tunggal. Saya jadi tunggal kembali. Ini periode pertama? Iya, periode pertama pemilihan 6 orang. Periode kedua itu sebenarnya 2, tapi begitu menjelang mendekati hari dia mundur. Jadi tetap saya terpilih. Unggul lagi. Ini yang ketiga, wakil saya maju. Wakil maju. Jadi hanya berdua. Tapi ya mungkin kepercayaan masyarakat masih kami yang terpilih. Masih tetap utuh ya. Siap. Amanah masyarakat masih tetap kita pegang sebagai sebuah tanggung jawab penuh ya. Siap. Di dalam mengawal masyarakat sekitar. Siap. Aktivitas sehari-harinya selain ORW ini apa sih? Baik, saya itu wira swasta. Jadi di samping RW saya juga penyuluh agama. Penyuluh agama non PNS ya di Kementerian Agama. Belum lama ini, ya baru kurang lebih 5 tahun. Kemudian juga sehari-hari saya sebagai imam kelurahan. Ya, imam kelurahan yang lebih banyak kegiatan daripada RW sepertinya. Yang banyak kita tangani itu ya menangani pernikahan. Nah, itu sebagai pekerjaan imam. Ya, kita antar warga untuk ke kelurahan, untuk ke KUA untuk mendapatkan pelayanan nikah. Itu tugas kita sehari-hari. Iya. Jelas sekali bahwa ketika ada suatu kampung atau satu kampung yang tidak ada imam di situ, maka wajib hukumnya untuk mengadakan. Nah, dan alhamdulillah di hadapan saya ini selain menjadi ketua ORW juga merangkap menjadi imam kelurahan. Luar biasa. Oke. Selain daripada aktivitas sehari-hari selaku imam, terus ORW itu sendiri, ada tidak hal-hal yang begitu signifikan yang membuat kendala menjalani jabatan sebagai RW ini amat rumit gitu? Memang sebagai RT atau RW itu ada suka dukanya. Sukanya itu ketika kita melayani masyarakat, masyarakat menerima dan dia merasa puas. Tapi ada juga masyarakat ketika kita bantu, dia diam-diam saja biar terima kasih, tidak. Mungkin karena dia tidak merasa puas. Tapi itulah kita namanya RW. Sebenarnya RW itu pada intinya dia harus mendapatkan diri keikhlasan. Ya. Itu yang utama ya. Yang utama. Jangan bahwa
ketika Anda diangkat jadi RW, ada sesuatu yang Anda inginkan ke depan? Tidak. Yang utama itu kita ikhlas. Kedua, kita bekerja ini semata-mata mau membantu masyarakat. Dikasih dengan ucapan terima kasih atau tidak masalah sebenarnya bagi kami. Iya, kan ada celoteh anak negeri nih yang mengatakan bahwa RW rugi waktu, RT rugi tenaga. Iya. Tapi kan alhamdulillah berkat kebijakan pemerintah saat ini, khususnya kebijakan pemerintah kita di Kota Makassar itu kan sudah memberikan yang namanya insentif ya, iya, betul. Untuk RT RW dalam hal ini, walaupun dalam per 3 bulan ya, kurang lebih seperti itu. Iya betul. Jadi awal-awalnya kita itu dapat honor masih masanya Pak Ilham, itu 250 kalau tidak salah ingat. Mulai beliau terganti dengan Pak Dani, mulai Pak Dani naik 500, naik 750, lalu 1 juta. Iya. Nah, itu loh. Jadi saya biasa bilang sama teman-teman bahwa itu sebenarnya bukan gaji, ya honor yang artinya sebagai ya pembeli pulsa lah, pembeli bensin atau pembeli kertas lah. Kalau kita bicara gaji kan tidak seperti itu. Kalau UMR kita kan 2 jutaan itu kalau menurut aturan. Tapi makanya saya bilang sama teman-teman kita RW ini, jangan kita bekerja karena kita mau digaji. Tapi kita bekerja karena keikhlasan dan semata-mata bagaimana menyenangkan masyarakat itu, melayani masyarakat. Saya kadang pernah waktu saya RW juga beberapa tahun lalu itu jam 2 malam itu saya dipanggil ke Poltabes. Wow. Iya. Kenapa? Karena ada warga itu yang kedapatan kumpul kebo. Wih. Saya dilapor, Pak RW bangun dulu. Saya bilang ada apa itu, rumah saya diketuk-ketuk. Ternyata ada beberapa dari polisi datang. Saya disuruh menghadap ke Poltabes. Jam 2 malam saya datang. Kebetulan ada motor di rumah, jadi saya ke sana. Begitu tiba di Poltabes, ada perempuan, ada laki-laki, ada polisi yang siap mengetik ini perjanjian. Kira-kira maunya Pak RW seperti apa? Kalau memang orang tuanya mendukung, dia juga mau dinikahkan misalnya, kita ke sini kan. Dan memang kondisi tersebut berada di wilayah kami. Jadi itu memang tugasnya kita. Mau di apa lagi? Memang kemarin itu biasa ada teman-teman, bukan saya punya urusan itu kalau ada seperti itu urusannya Pak Imam. Saya bilang tidak, karena dia berada di wilayah kita. Ya, memang pernah RT itu yang dihubungi, tapi RT kami sudah tua. Mungkin dia bilang kasih yang Pak RW yang masih muda-muda. Alhamdulillah saya datangi. Jadi ada kesan juga bahwa memang tugas kita seperti itulah. Jangan hanya kita bekerja di siang hari, malam hari juga perlu kita bekerja. Bahkan kami terus terang, biasa juga ada masyarakat suami istri itu bertengkar. Ya, KDRT ya? Ya, KDRT. Biasa kami ditelepon, Pak RW ini istrinya dipukul sama suami. Bagaimana menangani? Saya bilang nanti saya datang. Begitu kita datang, saya datang ke rumahnya mempertanyakan apa persoalannya. Oh ternyata ya masalah pelayanan mungkin tidak puas, atau mungkin ekonominya yang memang tidak sesuai pengharapan sang istri. Dilihat mungkin suami suka traktir teman-temannya, tapi begitu di rumahnya tidak. Ini mungkin bisa menjadi persoalan di rumah tangga. Maka kita selaku RW harus bijak. Tidak boleh seperti itu kalau di seorang suami. Makanya di dalam Al-Quran kan arijalu qaumuna lanisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita bagi rumah tangganya. Maka harusnya bagaimana mendahulukan dulu kebutuhan rumah tangga, baru kita ajak teman untuk kita traktir kiri kanan. Ini yang salah. Sehingga istri itu merasa, pendapatan yang kau dapatkan itu ternyata bukan untuk keluarga, tapi untuk orang lain. Inilah tugas kita sebagai RW, harusnya menjadi penengah. Alhamdulillah, mungkin dari itulah biasa masyarakat merasa gembira, senang. Wah ini RW ku saja deh. Karena ya begitu tadi. Memberikan win-win solution ya, memberikan solusi dari setiap masalah yang diterpa oleh warga sekitar. Iya, ini luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena setiap ada masalah ya mampulah kita menengahi. Bukan hanya menengahi ya, kita justru memberikan edukasi mungkin ya kepada masyarakat yang kita pimpin. Sebenarnya sih saya mau lebih kepo nih, bertanya ya, lebih dalam lagi. Scope job RW itu seperti apa sih? Dan RT itu seperti apa sih seharusnya ya? Idealnya seperti apa sih? Jadi kalau RT kan rukun tetangga. Sepertinya dia harus mampu melihat data-data warganya. Berapa kakak di wilayahnya, perempuan, laki-laki.
Kemudian dia harus mampu mengatur bagaimana retribusi sampah. Ini kan memang gaungnya oleh Pak Wali Kota. Bagaimana itu Makassar bisa bersih. Dengan digalakkannya lah pengaturan sampah dengan ada retribusi. Kalau kita di wilayah itu bervariasi, ada yang bayar 15.000 per bulan, ada yang 20.000. Itu penekanan yang sebenarnya kalau berdasarkan perda memang bervariasi berdasarkan berapa ton itu sampahnya itu berdasarkan, tapi kan kita ambil rata-rata. Itu diperdakan ya? Ya, ada memang perdanya. Kalau tentang pembayaran sampah itu yang harus dilakukan RT, pendataan seperti itu. Nanti ketika ada masalah tidak bisa baru mereka lempar ke RW. Kita lah RW yang turun menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan RT sebagai tugas itu harus kita selaku warga mendukung. Dari kedekatan ini kan muncul sebuah tendensi ya. Tendensi kedekatan, tendensi emosional. Sehingga ketika musim-musim politik itu kadang ada beberapa RT dan RW itu yang boleh saya katakan nyaris dilibatkan ya dalam percaturan perpolitikan. Ini bagaimana menurut Pak RW ini? Ya, baik, makasih. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah sampaikan kepada teman-teman RT, RW ketika banyaknya itu ajakan-ajakan. Ayo kita ke sini, lupakan itu, ayo yang baru lagi misalnya. Saya pernah bilang kalau kita mau melihat bagaimana ucapan terima kasih kita kepada Pak Wali, mudah sekali. Kemarin-kemarin itu kan yang tadinya honor kita tidak ada, lalu mulai ada. Lalu Pak Wali dulu ya mulai memberikan kita HP misalnya. Kemudian beliau memberikan kita baju seragam, kemudian surat kabar gratis, bahkan pulsa itu ada. Belum itu honor itu misalnya. Sehingga saya katakan sama teman-teman, janganlah kita terlalu terpengaruh dengan janji-janji. Yang adalah kita syukuri. Kan memang kalau kita sebagai muslim kan kita harus paham la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum kalau kau syukuri nikmat yang kuberikan maka akan tambah itu nikmatmu. Tapi kalau kau mengkufurinya tidak berterima kasih, tunggulah siksaanku amat pedih. Inilah barangkali yang tertimpa di teman-teman kita ini barangkali menurut saya. Jadi tidak sepakat ya tentang keterlibatan daripada RT RW di dalam percaturan perpolitikan praktis dalam tanda kutip. Ya, jadi saya terus terang kemarin juga ada teman bilang bagaimana kalau kita turun untuk ini. Jadi saya bilang tidak usah kita turun karena cukuplah kita ini bekerja sesuai dengan pengharapan Pak Wali. Ya, kita bekerja bagaimana kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada netizen nih yang mencoba mengusik ketenangan kondisi kekisruan yang baru-baru ini terjadi ya, tentang ini sebenarnya RT RW bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk pemerintah? Ya, muncul pertanyaan seperti itu. Jadi begini, di satu sisi memang kita bekerja untuk pemerintah, tapi di sisi juga harus bekerja untuk masyarakat. Ya, ketika pemerintah menyampaikan bahwa RT RW harus seperti begini, kita harus begitu. Tapi ketika kita berada di tengah masyarakat, kita memang harus turun bagaimana masyarakat itu bisa senang dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu saya kira. Ini kan lagi viral nih, baru-baru ini Pak RW. Oke, silakan. Boleh. Ya sambil kita santai-santai tidak apa-apa minum. Iya, karena memang untuk disiapkan untuk diminum Pak RW. Jadi gini Pak RW, saya kembali lagi nih sama pertanyaan sebelumnya. Kan lagi viral nih Pak RW tentang kekisruan, kegaduhan, pergantian yang terjadi nih. Bahkan ada di beberapa wilayah yang saya tidak usah sebutkan ya di wilayah mana ini terjadi itu kan, sampai tidak menerima keputusan ini tentang PJ RT RW. Ya. Baik, saya melihat seperti ini. Kemarin itu memang bahasa itu tidak terlalu dipertajam kepada teman-teman di RT RW yang terganti. Alhamdulillah kami di Kelurahan Paropo kemarin itu sempat dipertemukan oleh Pak Lurah LPM. Sebelum itu SK ada. Ini ibarat silaturahmi. Disampaikanlah kepada kami bahwa tabe Pak RT, Pak RW ini akan turun SK dari Pak Wali, namanya PJ, pejabat RT RW. Artinya teman-teman ini nanti RT RW ada yang tetap, ada yang sudah berganti.
Harapan pemerintah itu tetap kita bekerja sama. Ya, tetap bekerja. Jangan nanti ketika kita RT RW baru kita mau bekerja melayani masyarakat, membantu masyarakat. Ya, ketika ada jabatan, tapi ketika tidak ada, kita tidak mau, bahkan kita menolak program pemerintah. Ini penyampaian Pak Lurah LPM. Sehingga sudah ada mulai teman yang mungkin sudah didengar beberapa waktu yang lalu bahwa mereka sudah akan terganti. Ya. Sehingga mereka berpikir, bukan itu saya itu RT, bukan saya RW. Sehingga mohon maaf, ada juga memang teman ketika dia bukan lagi PJ, dia bukan lagi RT, dia masih tahan misalnya stempel. Kita maklumi lah, mungkin karena itu menjadi kenang-kenangan lah. Sehingga saya selaku RW kemarin alhamdulillah saya bikinkan itu teman-teman RT baru stempel. Walaupun sebenarnya kalau saya minta pasti dikasih. Sebenarnya biarlah siapa tahu itu bisa jadi kenang-kenangan. Ya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan teman-teman itu mungkin ada benarnya, mungkin sebagai bentuk apakah dia kecewa atau dia mendukung teman-teman lain yang tidak terpilih. Tapi di satu sisi kita harus terima bahwa ini kan sifatnya yang saya dapat bocoran ini hanya bersifat 3 bulan kalau tidak salah dengar. Ini berapa lama sih penanggung jawab ini? Itu PJ ini secara kepastiannya saya belum dapatkan, tapi ada bocoran itu kemungkinan 3 bulan masa uji ini PJ. Ya, nanti setelah itu diadakan pemilihan. Makanya di SK itu Anda diangkat sebagai PJ RT RW sampai terjadi pemilihan penggantian RT RW baru. Berarti akan ada pemilihan. Akan ada. Ini mungkin teman-teman tidak paham, seolah-olah ini sepanjang masa ini RT RW atau selama 5 tahun. Padahal kalau saya baca aturannya itu yang keluar kemarin, itu PJ hanya sampai ketika ada pemilihan atau ada RT RW baru terpilih. Seingat Pak RW, itu di periode terakhir ini ya. Itu seingat Pak RW di tahun berapa tepatnya itu pemilihan itu, sehingga bisa kita akumulasikan 5 tahunnya kan sudah masuk di tahun ini ya. Iya. Artinya memang sudah mix ya. Waktu ini sudah berganti atau gimana? 2017 itu kalau tidak salah ingat. Kita mulai di SK kan berarti 5 tahun dengan sekarang ini. Iya, jadi Maret ini sudah habis sebenarnya kita punya masa waktu. Makanya kemarin saya langsung bicara sama Pak Lurah sama teman RT RW. Saya selaku RW 7 Kelurahan Paropo tentunya berterima kasih kepada pemerintah karena kita sudah diamanahkan selama 5 tahun ini RT RW. Artinya mohon maaf kalau misalnya kami RT RW pernah mungkin ada salah dengan teman-teman, dengan pemerintah di masa itu, mungkin saya harus minta maaf. Karena saya tidak tahu apakah saya masih terpilih atau tidak. Saya sampaikan begitu. Tapi alhamdulillah ada teman juga yang merasa bahwa saya katakan kembali bahwa itu kan jabatan sama dengan baju. Baju ini kan tidak selamanya kita pakai terus. Kadang dia akan bernoda, berdaki, kita harus ganti. Itulah jabatan. Jadi alhamdulillah ada teman-teman yang paham bahwa tahu betul dia bilang Pak RW 7 seperti itu. Sehingga alhamdulillah di lingkungan kami sampai sekarang saya belum mendapatkan mereka itu keberatan. Dia mungkin karena mereka sudah paham seperti itu. Di beberapa wilayah itu sudah legowo dengan kondisi yang ada. Tetapi tidak sedikit wilayah juga menjadikan ini sebagai sebuah permasalahan ya. Sampai-sampai muncul sebuah ciutan di media sosial itu berkata bahwa memang ini regulasinya seperti ini, bahwa setelah tiba masanya itu ada range waktu untuk PJ. Ataukah memang ini di tahun ini memang ada masa transisi yang dibuat regulasi seperti ini atau bagaimana gitu? Yang saya paham seperti ini. Artinya mungkin Pak Wali melihat ke depan bahwa ini masanya RT RW sudah habis. Jadi sebelum diadakan pemilihan maka dihentikanlah RT RW yang terdahulu, maka diangkatlah PJ, pejabat sementara. Sambil menunggu regulasi untuk diadakan pemilihan kapan itu. Jadi setelah mereka mungkin yang ditakutkan kekosongan, kekosongan pejabat RT, maka diangkatlah itu pejabat tadi. Hanya sifatnya menunggu sampai adakan pemilihan. Hanya mungkin teman-teman itu ada yang memang terima, ada yang tidak terima, tapi itulah mungkin kondisi sekarang ya. Ada yang memang pro, ada yang kontrak. Kita memang harus legowo sebenarnya menerima seperti itu. Kalau seperti anggota dewan, ada yang menerima aspirasi, itu kan memang sudah memang tugasnya anggota dewan menerima aspirasi. Hanya tidak bisa juga ketika ada orang
seperti langsung diterima, mencari tahulah dulu bagaimana si A tanggapannya, bagaimana si B, karena kapan kita misalnya langsung menerima ini benar nih, itu yang salah. Harus ditelaah dulu, didengar dulu aspirasi masing-masing, baru mungkin anggota dia memutuskan ini yang terbagus. Ya, ini dinamika ya. Dinamika jabatan seperti itu memang. Ada awal dan ada akhir. Iya, ada permulaan dan ada akhir daripada permulaan itu sendiri. Termasuk pemilihan RT RW ya. Dan adanya kebijakan penanggung jawab RT RW. Dewasa ini kan kita lihat ya, sering memang terjadi sebuah informasi-informasi simpang siur ya. Sebagai RT dan RW untuk mengedukasi masyarakat, harusnya bagaimana sih? Baik, saya sampaikan kepada teman-teman RT. Jadi kebetulan saya punya RT itu ada 6. Memang ada 4 terganti. Iya, 2 tetap. Tapi ada 1 itu RT itu kakaknya digantikan sama adiknya. Lalu yang lain itu tetangga-tetangganya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang terpilih, saya bilang tetap Anda melayani masyarakat dengan baik. Kemudian jangan Anda memprovokator masyarakat untuk mendukung bahwa keinginan RT RW mau begini. Ya, tetap seperti biasalah. Karena memang kemarin itu ada memang teman RT dia belum jalan kepada masyarakat. Harusnya Anda perkenalkan diri. Ya, mengajak kerja bakti misalnya, kumpul masyarakat misalnya, bagaimana tentang mereka mau membayar sampah. Ini kan sebenarnya harus dilakukan. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan RT ini setelah beliau mereka jadi PJ, marilah kita bekerja. Yang penting itu bagaimana masyarakat menerima kehadiran kita, ya, sehingga pemerintah ketika mengeluarkan SK merasa sudah cocok ini. Tinggal nanti ke depan kalau masyarakat itu memilih yang PJ nanti, ya alhamdulillah. Tapi kalau masyarakat masih menilai RT RW terdahulu masih lebih bagus, ya itu menjadi hak masyarakat. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kebijakan ini sifatnya tidak terikat ya, bisa menjadi sebuah edukasi juga kepada masyarakat. Mau mengambil pilihan baru atau tetap pada pilihan lamanya. Iya. Nah, perkara kebijakan kan terkait dengan aturan. Iya. Ada juga netizen sering bertanya tentang aturan-aturan nih. Ya, tentunya jika dia mau ke kelurahan mengurus beberapa surat ya, surat menyurat administrasi dalam hal ini, itu idealnya dapat rujukan dari RT atau langsung bisa ke RW. Jadi begini, ini sudah menjadi kesepakatan kita di kelurahan bahwa pelayanan di masyarakat itu ketika ada masyarakat mau mengurus misalnya keterangan usaha atau SKCK atau keterangan tidak mampu, itu dia melampirkan pengantar RT dan RW. Ikut juga di situ PBB sudah terbayar atau belum. Kemudian diikutkan lagi bagaimana retribusi sampahnya selama ini. Ada enggak dia membayar sampah. Kategori itulah yang menjadi dasar ketika dia minta dilayani oleh kelurahan itu dilayani. Kita sudah komitmen memang wajib itu ada RT RW. Tapi saya pernah sampaikan kepada Pak Lurah, kebetulan kan kita lurah-lurah baru ini. Tapi Pak Lurah kalau misalnya sudah ada pengantar dari RT, lalu kami RW ini ada di luar lokasi, di daerah, dilayani saja. Ya, karena mungkin masyarakat itu mendesak. Ya, memang kita paham bahwa itu aturan yang dikeluarkan kelurahan, tapi ada namanya urgent ya, yang mendesak mungkin tidak bisa ditunda, harus kita bantu. Itu yang saya biasa sampaikan. Berarti aturan ini tidak begitu ini ya, artinya masih fleksibel ya. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diambil sesuai dengan kesepakatan masing-masing lokasi ya, atau area itu sendiri. Termasuk di Kelurahan Paropo ya. Iya, Kecamatan Panakukang ya. Kalau bisa tahu nih, Lurah sekarang siapa sih yang menjabat ini? Dia Akhiruddin Ahmad STP MM. Dia pernah, kalau tidak salah dia ajudannya Pak Wali. Jadi dia terpilih jadi lurah.
menggantikan Pak Tri Sugiharto. Iya, iya. Memang dari sisi kecakapan memang sudah memumpuni ya. Ya, dari STPDN. Oke. Nah, terakhir nih untuk memberikan sebuah kesan dan pesan kepada masyarakat secara umum dan terkhusus di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panukukang, khususnya lagi di ORW 7. Mungkin bisa disampaikan. Ya, baik, makasih. Jadi pertama saya berharap kepada warga di Kelurahan Paropo khususnya RW 7, pertama mari kita galakkan pelayanan kita dengan masyarakat, ya, meninjau lokasi-lokasi masyarakat kita, baik bukan hanya kita layani yang orang berada, walau kita pun kalau layani warga yang pinggiran di bawah, ekonomi lemah ke bawah. Itu pertama. Yang kedua, sebagai RT RW, ya bagaimana dengan masyarakat, dengan pemerintah itu kita selalu kerjasama. Pemerintah akan mengharapkan kepada RT RW itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, bagaimana kebersihan itu digalakkan, ya. Makanya itu ada Sabtu Bersih sekarang. Saya berharap kepada teman-teman RT RW yang menggalakkan Sabtu Bersih dengan mengajak teman-teman warga untuk bekerja bakti. Kemudian di samping itu tidak lupa juga, ya, kita bisa menagih PBB atau membayarkan warga PBB-nya. Kemudian juga sampah, ya, kemarin memang alhamdulillah kita Kota Makassar itu sudah bagus pelayanan sampahnya karena memang ada retribusi, sehingga retribusi itu kan dikembalikan juga kepada pekerja-pekerja. Lorong-lorong kita alhamdulillah menjadi bagus bersih karena adanya retribusi sampah. Kemudian harapan kami juga kepada teman-teman RT RW, ya, kondisi sekarang ini memang lagi panas-panasnya, di mana orang mendemo karena RT RW pejabat ini yang masuk, maka ya kita terimalah seperti itu. Artinya kita tenangkan kepada teman-teman kita, kalau kita RT RW tidak bisa memberikan nilai positif, ya lebih bagus kita diamlah. Ya, diam itu jauh lebih bagus karena diam dalam agama itu menjadi emas. Ketika kita berkata-kata tapi itu bisa menjadi perang kelompok atau menjadi sesuatu yang bisa menjadi berbahaya bagi lingkungan masyarakat kita. Terakhir sekali, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa program Pak Wali Kota itu sudah sangat bagus. Mari kita mendukung program beliau karena beliau itu dipilih oleh masyarakat, ya, bukan kemauannya sendiri tapi masyarakat yang pilih. Artinya ketika kita mendukung program beliau, ini kan sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, atiullah wa atiu rasulullah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah engkau kepada nabimu, dan taatlah kepada pemerintahmu. Kalau pemerintah itu pasti dia berkeinginan bagaimana masyarakatnya itu makmur, sejahtera, aman. Itu adalah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Taatlah dari segala aspek, tentunya termasuk pemimpin di antara kalian. Demikian dari saya, sang pengiring orkes MDS dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.